Selamat pagi anak-anak. Tema kita dalam minggu ini yaitu rekreasi dengan subtema alat transportasi. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu artinya rekreasi? Rekreasi adalah kegiatan menyenangkan yang dilakukan saat liburan ke tempat tertentu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama membuat pikiran tenang. Yang kedua membuat senang, ya. Nah, itulah manfaat rekreasi. Nah, anak-anak rekreasi itu ada bermacam-macam. Nah, tapi sebelumnya kita mau belajar dulu apa itu transportasi. Transportasi adalah alat yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh rekreasi, jenis transportasi apa? Ya, yang pertama adalah transportasi di darat. Ada namanya transportasi di laut dan yang terakhir transportasi di udara, ya. Nah, transportasi di darat ada juga jenisnya, ya. Eh, ya, misalkan apa ini? Ini namanya delman. Nah, kemudian kereta api. Nah, terus sepeda, ya. Nah, semuanya itu adalah kendaraan di darat yang tidak menggunakan mesin. Lalu kalau tidak menggunakan mesin, berarti menggunakan apa? Nah, misalkan delman tadi menggunakan kuda sebagai alat untuk menggerakkan delmannya agar berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kalau kereta api, apa yang digunakan? Nah, yaitu batu bara, ya. Nah, supaya kereta apinya bisa jalan. Sepeda, ya. Nah, sepeda tidak menggunakan mesin, ya. Nah, hanya tinggal digohet saja sepedanya biar bisa jalan. Nah, selanjutnya ada transportasi di darat yang tidak menggunakan mesin. Nah, apa? Misal yang menggunakan mesin. Contohnya, lihat ini. Ini ada mobil, ada taksi, ada sepeda motor, ya, ada angkot, ya. Nah, kalau ini semua disebut kendaraan yang menggunakan mesin, ya. Itulah transportasi di darat ternyata ada juga macam-macamnya. Ada yang menggunakan mesin, ada yang tidak menggunakan mesin. Nah, transportasi itu pun terbagi lagi. Ada namanya transportasi pribadi, kendaraan pribadi. Contohnya mobil, sepeda motor, sepeda. Ya, ini ada yang menjadikannya jadi transportasi pribadi maupun seperti mobil bisa menjadi transportasi umum ataupun motor juga. Nah, tapi kita bedakan. Nah, transportasi umum apa? Misalkan bus, ya. Bus itu untuk umum, bukan untuk pribadi. Siapapun bisa naik bus, ya. Dari anak kecil sampai orang tua. Kemudian beca, ya. Ini transportasi umum. Kemudian kereta api. Lalu taksi. Nah, itulah
transportasi umum contoh-contohnya. Nah, sebelum kita lanjut, kalau mobil atau bus, siapa yang membawanya? Yaitu supir, ya. Kalau kereta api, siapa yang membawanya? Yaitu masinis, ya, harus tahu itu ya nak ya. Nah, tempat umum, transportasi umum di mana? Misalkan kalau kita menunggu bus atau taksi, kita bisa tunggu di halte. Kalau kereta api, kita menunggu di stasiun, ya. Itulah nama tempat pemberhentian transportasi umum jikalau kita memerlukannya. Selanjutnya, waktu kita berrekreasi, ternyata ada aturan rekreasi, khususnya dalam masa COVID ini, seperti yang teacher sudah sampaikan beberapa hari yang lalu. Kita bisa tetap berrekreasi, tetapi kita harus bisa mengikuti aturan dengan baik. Yang pertama, menaati protokol kesehatan. Apa itu menaati protokol kesehatan? Anak-anak semuanya pasti sudah tahu ya. Yang pertama, pakai masker. Kemudian, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Dan yang ketiga, jaga jarak. Itulah menaati protokol kesehatan. Yang berikutnya, yang kedua, menjaga lingkungan. Nah, agar kita bisa tetap berekreasi di masa COVID ini, kita juga harus tetap menjaga lingkungan dengan cara ayo kita buang sampah pada tempatnya, ya. Nah, kalau lingkungan kita bersih, maka waktu kita berekreasi kita merasa nyaman. Kita bisa terhindar dari banyak penyakit, ya. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan kita, tanam-tanaman, binatang, tidak boleh sembarangan dipunahkan, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, waktu kita pergi berekreasi di masa COVID ini, maka kita harus selalu berada dekat orang tua, ya kan? Karena sekarang kan tidak di sekolah belajarnya, tapi bersama orang tua. Jadi, misalkan anak-anak teacher mau rekreasi, harus selalu berada dekat orang tuanya. Karena itu tadi, jaga jarak dengan orang lain, tetapi dengan orang tuanya harus dekat ya, supaya bisa menghindari COVID ya, sedapat mungkin. Nah, ini dia ya, dekat ya. Ini gurunya ini dekat dengan anak-anak ya. Waktu mereka jalan-jalan ya, seperti itu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, teacher harap anak-anak bisa paham, bisa senang, dan bisa mengerti apa yang teacher sampaikan untuk dilakukan. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa besok.